you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa baru ada 81.128 honorer K2 yang masuk pendataan non-ASN. Selanjutnya Menpan RB khawatir ada republik honorer. Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa pula untuk di-share. Jumlah tersebut menurut PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana tersebar pada 7 jabatan yang mana terbanyak adalah 1. Guru sebanyak 14.916, disusul Satpol PP 1.267, petugas damkar 500, selanjutnya pranata komputer sebanyak 146, laboran 108, dosen 10, dan dokter 6. Sisanya adalah teknis lainnya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN membeberkan jumlah honorer K2 yang sudah dimasukkan dalam pendataan non-ASN tercatat hingga tanggal 20 September pukul 15.00 WIB sebanyak 81.128 honorer K2 yang masuk pendataan. Jika dibandingkan tanggal 19 September yang lalu, maka data di tanggal 20 September ada kenaikan sebanyak 6.296. Data ini akan berproses terus sampai finalisasi 31 Oktober, kata Bima. Bima mengungkapkan kemungkinan penyebab hingga jumlah honorer K2 yang masuk pendataan non-ASN ini sangat minim, mulai dari mereka sudah tidak bekerja lagi, atau mungkin juga meninggal, atau juga pula pindah instansi, atau mungkin juga sebab-sebab yang lain, sehingga BKD belum memasukkan datanya. Bima mengimbau kepada admin atau operator instansi untuk melaporkan pada aplikasi yang sudah dibuat BKN. Di dalam pendataan non-ASN, BKN membuat sistem yang mana ada tombol lapor untuk honorer K2 yang sudah tidak aktif lagi bekerja atau mungkin meninggal. Lebih lanjut, Bima membeberkan sisa honorer K2 sebanyak 378.880. Itu sebagian besar adalah tenaga teknis 275.369. Kemudian disusul guru dan dosen sebanyak 96.415, tenaga kesehatan 4.766, dan penyuluh 2.330. Bima juga mengaku menerima banyak aduan dari honorer. Mereka rata-rata honorer dengan masa pengabdian yang panjang. Ketika pendataan, mereka tidak dimasukkan ke dalam sistem pendataan non-ASN. Tidak heran jika jumlah honorer membeludak ke angka 1,1 juta dan diperkirakan akan terus bertambah. Oleh karenanya, BKN meminta dukungan pemerintah daerah untuk melaporkan data-data yang valid agar keputusan akhir pemerintah mengenai arah kebijakan untuk honorer bisa tepat. Sementara itu, Menteri Anas mengungkapkan keterkejutannya soal jumlah honorer dan khawatir ada republik honorer setelah BKN mengungkap sederet keanehan. Azwar Anas menyampaikan keheranannya soal jumlah honorer di depan para bupati saat rakor Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dengan Kemenpan RB di Jakarta, Rabu 21 September. Seharusnya tanggung jawab pemerintah dalam 5 tahun ini hanya menyelesaikan 410.000 honorer. Ini berdasar hasil pendataan honorer pada tahun 2014.
Azwar terkejut setelah tahu dari PLT Kepala BKN Bima Haria Wigisana bahwa jumlah honorer membengkak lagi saat pemerintah melakukan pendataan non-ASN tahun ini. Melihat fakta seperti itu, Menteri Anas pesimistis masalah honorer akan tuntas. Ini akan terus berulang-ulang. Susah juga kalau dibilang penyelesaian honorer super terakhir, karena per 5 tahun selalu bertambah jumlah honorernya, tegas Anas. Anas mengatakan pemerintah menghadapi dilema dalam upaya menciptakan birokrasi yang berkelas dunia. Di satu sisi kita mendorong supaya ASN harus bersaing, melayani di era disrupsi dan sebagainya. Tetapi ada gelembung-gelembung honorer yang terus bertambah. Anas mengakui ada honorer berkualitas bagus di beberapa daerah. Namun, ada yang direkrut karena berbagai macam cara dan kemudian minta diangkat menjadi ASN. Nah, ini kalau terus-menerus tentu menjadi tantangan kita semua. Jangan-jangan kalau honorer terus diangkat ini, republik kita jadi republik honorer, kata Azwar Anas. Padahal setiap tahun ada sekitar 1 juta sarjana fresh graduate yang juga ingin menjadi ASN. Ini tidak mendapatkan tempat. Ini adalah tantangan untuk kita semua. Pungkas Menpan RB. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.